Assalamualaikum teman-teman semua, Sampurasun. Selamat bergabung kembali di channel Info Australia, channel yang selalu update berita-berita yang ada di Australia, dan juga saya bakalan share informasi-informasi yang menarik seputaran Australia, khususnya di bidang keimigrasian Australia dan juga peluang-peluang kerja di Australia. Nah, di konten kali ini saya pengen bahas ada satu pertanyaan dari teman-teman, lumayan cukup bagus, makanya saya pengen bahas ya teman-teman. Jadi simak videonya, jangan di skip biar informasinya masuk full ke teman-teman. Oke, so mari kita mulai. Oke, seperti biasa bagi teman-teman yang ngajuin pertanyaan lewat email atau DM Instagram ataupun komen di kolom YouTube, mohon maaf kalau jawabannya suka telat ya, tapi insya Allah bakalan saya jawab. Mau pertanyaan dari yang sepele sampai yang berat-berat. Maksudnya yang berat-berat tuh yang saya kurang paham, saya juga coba googling ya teman-teman, masuk ke website si government Australianya dan saya baca-baca baru saya jawab. Biar saya bisa share informasi ke teman-temannya akurat dan valid ya, tidak berasumsi seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman yang telat jawabannya mohon maaf ya. Silakan komen lagi kalau ada yang terlewat seperti itu. Sedikit bahas mengenai video yang terakhir kemarin, saya bahas mengenai pemilu yang partai yang menang sekarang itu yaitu Partai Labor teman-teman. Jadi partai yang sebelumnya menang lagi. Jadi si Partai Labor berkuasa lagi, perdana menterinya si Anthony Albanese seperti itu. Jadi tidak banyak terlalu perubahan ya mengenai policies dari keimigrasiannya atau kebijakan-kebijakan keimigrasiannya seperti itu. Nah, di konten kali ini saya pengen bahas mengenai tax return teman-teman. Ada satu pertanyaan dari teman-teman nih, bagus ya. Kang, gimana sih cara ngeklaim tax return? Makanya saya jadi kepikiran nih, oh lumayan juga nih buat share informasi buat teman-teman gimana tax return di Australia atau pengembalian pajak setiap tahunnya seperti itu. Sebagaimana teman-teman ketahui, kerja di Australia ini cukup lumayan gajinya. Memang cukup besar, cuman jangan salah teman-teman, jangan terlalu wah. Soalnya bayar pajaknya juga besar juga. Dan si fairnya di Australia itu, kalau teman-teman penghasilannya gede, otomatis pajaknya bayarnya gede juga, bayar ke pemerintahnya. Kalau penghasilan teman-teman kecil, pajaknya juga kecil. Ada persentasenya seperti itu. Jadi ada bracket-bracketnya atau ada batasan-batasannya. Nih seperti di pinggir ini. Ada batasan-batasannya teman-teman. Jadi kalau penghasilan teman-teman di bawah 18.200 ya. Kalau yang saya baca di bawah 18.200 per tahun, itu nggak kena pajak. Kalau di atas 45 sampai berapa gitu ya. Terus 60, 70, pajaknya berapa persen. Dari 100.000 ke 130.000 dolar per tahun, pajaknya berapa persen juga. Jadi ada hitungannya teman-teman, ada batasan-batasan atau bracket-bracketnya seperti itu. Maksudnya nggak bayar pajak itu gimana Kang? Nah, maksudnya nggak bayar pajak itu jadi gini. Misalnya teman-teman penghasilan dalam 1 tahun itu hanya ya sedikit banget itu ya, cuman 17.000 misalnya. Ya mungkin kerjanya cuman casual ya, cuman sehari doang seminggu dapat 17.000 seperti itu ya. Itu sebenarnya bayar pajak dulu. Nanti ketika teman-teman gajian atau payslip itu ya, dapat payslip, nah itu langsung dipotong pajak sama si pemerintah. Tapi nanti di hitungan pajak akhir tahun, biasanya kan itu hitungan akhir pajak tahun di Australia itu Juni Juli ya. Nah sekarang lagi musim-musimnya nih, mau tax return, jadi Juni Juli ya. Nah nanti di akhir tahun setelah kita bayar pajak itu nanti dikembaliin teman-teman. Karena kita di bawah bracket kan tadi yang saya bilang. Kalau di bawah 18.000 itu bayar pajaknya bisa balik lagi ke kita yang kita bayarkan ke government. Seperti itu. Nah, jadi di Australia itu kan gajian tuh setiap minggu, ada yang setiap 2 minggu, ada yang setiap bulan. Tergantung company masing-masing teman-teman. Jadi ada yang 3 tipe itu ya, ada yang tiap minggu, ada yang fortnight, ada yang per bulan seperti itu. Tapi hitungannya tetap nanti di akhir tahun. Akhir tahun buat perpajakan itu Juni ya, seperti itu yang tadi saya jelaskan seperti itu. Jadi misalnya nih kayak gini teman-teman, kalau saya gambarkan contoh sedikit lebih detailnya. Kalau teman-teman gajiannya per minggu nih. Nah, teman-teman gajiannya per minggu misalnya saya kasih rate $1.000 misalnya, $1.000 per minggu. Langsung pas dikasih payslip, kasih gajian sama si company, nah itu kan langsung dipotong pajak otomatis.
Misalnya pajaknya 20%, dari $1.000 20% ya 200.000, berarti teman-teman dapat $800 per minggu. Nah itu kan 1 tahun itu ada sekitar 52 minggu ya, 1 tahun itu sekitar 52 minggu. Nah itu kan nanti ditotalin pajak penghasilan kita itu, apa, total pajak kita yang dibayarin ke government itu. Dan kelihatan juga berapa gaji gaji kita dalam 1 tahun itu. Makanya kan di Australia itu kalau kita ngedeal ke company itu bukan berapa gaji, pengen gaji kita per minggu misalnya. Enggak, mereka tuh biasanya ngedealnya tuh per tahun. Misalnya ya $100.000 per tahun. Tapi minimum sekarang untuk gaji di Australia itu kalau saya baca itu 73.000 per tahun. Minimal $73.000 per tahun. Minimal di Australia itu seperti itu. Tapi ada juga sih company yang bayar ya kurang lah, 60.000, ada yang 55.000, tergantung company-nya. Tapi minimum untuk standar di Australia itu minimum $73.000 per tahun, seperti itu. Nah, gimana cara ngeklaim pajaknya? Ada 2 cara teman-teman. Jadi bisa ngeklaim sendiri lewat ATO namanya, Australian Taxation Office. Itu teman-teman bisa masuk ke websitenya. Nah, misalnya apa itu ATO itu Kang? ATO itu jadi kayak lembaga buat ngurus perpajakan kita di Australia sama ngurus laporan super kita atau superannuation atau uang pensiun kita. Gimana cara bikin ATO Kang? Gampang, kalau bikin ATO itu tinggal kita daftar online. Ya online aja daftar, masukin nomor pajak kita, nomor paspor, nomor ID gitu kan seperti itu, terus nomor bank account, alamat rumah, pokoknya data-data pribadi kita submit, nanti kita punya akunnya dan otomatis nanti laporan penghasilan kita tuh ada di ATO seperti itu. Nah untuk ngeklaimnya itu ada 2 cara, bisa ngeklaim sendiri teman-teman lewat ATO tadi, lewat si ATO Australian Taxation Office itu. Cuman saran saya kalau baru pertama kali di Australia, pertama kali datang, mendingan lewat tax accountant. Jadi ada 2 cara, yang satu ngeklaim sendiri, yang kedua lewat tax accountant. Soalnya lumayan agak rumit ya, bukan rumit ya, agak sedikit pusing juga ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang saya juga dulu waktu pertama ke Australia ada yang banyak yang nggak pahamnya. Makanya mendingan kita datang ke tax accountant aja. Bayar sekitar, kalau zaman dulu saya bayar $60 ya. Kalau saya baca-baca sekarang sih bisa nyampe $80-100 ya buat sekali datang ngeklaim tax return kita. Jadi ada 2 option ya teman-teman ya. Yang satu ngeklaim sendiri, yang kedua bisa datang ke tax accountant untuk ngeklaim pajak kita. Dibantuin sama mereka, ngisi formulirnya apanya seperti apa ya. Masukin data keuangannya seperti itulah. Nanti gampang lah, nanti teman-teman tinggal ngasih nomor pajaknya seperti itu. Saran saya, kalau teman-teman baru datang ke Australia, mau WHV, mau student, ataupun mau visa sponsor, pokoknya mendingan lewat tax accountant. Kalau nggak ngerti ya, tapi kebanyakan sih nggak ngerti, soalnya saya juga pernah ngalamin seperti itu. Jadi saran saya mendingan lewat tax accountant dah, datang, bayar $80 cukup, seperti itu. Dan bayar pajak di Australia ini, kalau teman-teman kerjanya normal, nggak neko-neko, insya Allah itu pasti uang dapat minimal ya $1.000, $1.500, $2.000, $3.000 balik ke kita. Jadi hitung-hitung nabung teman-teman, hitung-hitung nabung duit yang hilang. Kalau teman-teman kerjanya nggak neko-neko, maksudnya nggak neko-neko tuh gimana Kang? Kerjanya tuh normal aja teman-teman. Jadi kerjanya 38 jam seminggu, nggak ada yang aneh-aneh, misalnya overtime sampai 50 jam. Tapi bayar pajaknya tetap. Nah, itu bisa bayar balik ke government. Bukannya kita dapat duit, malah kita bayar balik ke government. Kok bisa kayak gitu, Kang? Nah, kayak gini contohnya saya jelasin dikit ya. Misalnya teman-teman nih, kerja kan di Australia itu aturannya 38 jam per minggu. 38 jam per minggu. Misalnya gajinya $1.000 per minggu. Pajaknya 20%. Nah, tiba-tiba teman-teman itu punya 2 kerjaan. Atau kerjanya lebih, misalnya sampai ke 50 jam per minggu. 50 jam per minggu, sedangkan teman-teman bayar pajaknya tetap di 20%. Nah ini kan nggak match ya, yang tadi saya sebutkan dari pertama ya, yang ada bracketnya itu. Jadi kalau semakin tinggi penghasilan teman-teman, misalnya $1.000 nih, tiba-tiba jadi $1.500. Nah ini harusnya pajaknya itu naik.
Misalnya tadinya 20%, jadi misalnya 28% atau berapa gitu. Ada hitungannya ya, dari hitungan perpajakannya seperti itu. Nah, jadi gitu teman-teman. Kalau teman-teman kerjaannya naik banyak gitu kan, bisa jam kerjanya dan penghasilannya banyak juga, tapi bayar pajaknya tetap kecil. Nah, ini nanti di akhir tahun, di tax return ini, teman-teman nanti pas dikalkulasi bisa kurang bayar pajak ke government. Jadi teman-teman bisa bayar balik ke government. Misalnya nanti ada laporannya nih, kamu harusnya bayar tuh $30.000 per tahun. Tapi kamu ini cuman bayar $26.000. Jadi kurang $4.000. Jadi teman-teman harus bayar $4.000 ke government. Seperti itu ya. Jadi bisa bayar balik ke government. Ngerti ya kayak gitu ya? Secara simpel saya jelasin. Tapi kalau kerjanya nggak neko-neko, normal-normal aja, nggak bakalan bayar kembali ke government. Insya Allah dapat duit dari government seperti itu. Dan di sini tuh tergantung state-nya teman-teman, tergantung provinsi ya. Ada kalau di state WA yang saya tinggal ini kadang-kadang suka ada bonus dari government. Misalnya dapat tambahan $1.500 atau apapun. Tahun kemarin udah 2 tahun kalau nggak salah, udah 2 tahun berturut-turut kita dapat ekstra $1.500 setiap kali tax return dari government seperti itu. Nah, jadi menurut saya kalau bayar pajak di Australia itu emang gede, cuman ya di akhir tahun atau tax return ini atau klaim pajak ini lumayan kita dapat duit baliknya ya, dapat misalnya $1.000, $2.000, $3.000 tergantung pendapatan teman-teman masing-masing. Jadi hitung-hitung nabung yang dilupakan, tiba-tiba dapat duit seperti itu ya teman-teman. Dan ya lumayan lah buat ongkos tiket pulang liburan ke Indonesia seperti itu. Dan terima kasih buat Mbak siapa ya? Saya udah tandain nih siapa yang ngajuin pertanyaan ini tuh. Tunggu bentar dicek di handphonenya nih. Buat dari @rachelbria5420. Cara klaim pajaknya gimana? Terima kasih buat Mbak Rachel, pertanyaannya cukup bagus dan saya cukup bagus juga buat di-share ke teman-teman, makanya saya bikinin konten dari pertanyaan si Mbak Rachel ini ya. Dan buat teman-teman kalau ada pertanyaan yang cukup bagus juga, nanti saya bakal bikinin konten videonya ya. Kalau yang pertanyaan yang cukup bagus untuk di-share buat ke teman-teman yang lainnya. Dan kalau teman-teman pengen kerja ke luar negeri, misalnya ke Australia, ke Eropa, ke Amerika, mudah-mudahan jalan-jalannya dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa selalu minta doa dari orang tua, oke? Terima kasih sudah menyimak channel Info Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.